Hai semuanya, welcome to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tips mencerahkan wajah. Nah, jadi bagi kalian yang di sini penasaran, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, aku mau kalian subscribe dulu channel aku bagi kalian yang belum subscribe, dan kalian juga bisa klik loncengnya supaya kalau misalkan aku upload video baru ada notif gitu di kalian, dan kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Kita langsung ke videonya. Nah, jadi di sini aku kayak berniat gitu untuk membagi tips mencerahkan wajah gitu bagi kalian yang di sini masih masa pubertas gitu, yang anak SMP, SMA. Nah, jadi kan wajah kalian itu masih kayak yang rentan-rentannya gitu, gampang banget kusam, gampang banget kayak jerawatan. Nah, di sini aku bakal membagi tips aku bagi kalian yang mau mencerahkan wajah. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi aku bakal cerita sedikit mengenai kulit wajah aku yang kusam. Jadi di sini aku bakal sharing sesuai pengalaman aku aja. Jadi dulu waktu aku SMP gitu, SMA ya pastinya. Kalau SMP kan ya wajar aja karena kita masih kecil, dan waktu masih SMP itu kan kita kayak masih belum boleh gitu buat kayak coba-coba produk-produk skincare, sabun cuci wajah, karena kan kulit kita itu kayak masih di kategori yang masih remaja gitu. Jadi kalau misalkan kita coba-coba produk takutnya kayak nggak cocok gitu. Jadi di sini aku cerita mulai dari SMA. Jadi waktu aku masih SMA itu aku punya tipe kulit yang super kering banget dan kusam. Jadi aku itu sering banget kayak keluar gitu naik motor, kayak pulang sekolah, diantar ke sekolah itu aku pakai naik motor gitu, dan kayak jarang banget gitu aku pakai helm. Dan juga dulu itu kayak masih belum ada zaman yang pakai masker gitu loh. Jadi aku kayak ya udah, aku tetap aja kayak kena angin, kena sinar matahari, dan akhirnya wajah aku itu kusam. Dan kalian tahu nggak, dulu itu aku pernah juga loh bersihin wajah pakai sabun mandi. Oh my god. Jadi bagi kalian di sini yang masih remaja terus kalian kayak asal-asalan gitu ngerawat kulit kalian kayak ya udah cuci muka sekalian aja gitu pakai sabun mandi, kalian ngerasa kayak biar bersih aja kan pakai sabun mandi, itu jangan, karena itu nggak bagus. Karena pengalaman aku dulu itu aku pakai sabun mandi buat bersihin wajah itu super kering banget, sampai kayak aku kalau ketawa gitu kayak ada kerut-kerutan gitu loh guys di sini. Dan kalau aku ketawa tuh kayak bener-bener kenceng gitu loh, muka aku kayak kering banget, pokoknya super duper kering dan kusam banget. Pada akhirnya aku udah lulus SMA dan aku ngerasa kayaknya wajah aku ini udah harus perlu dirawat, karena nggak mungkin kan wajah aku bakal kayak gini kering teksturnya terus kayak kusam banget gitu. Jadinya di situ aku kayak mulai coba-coba cari tahu skincare apa yang cocok sama kulit aku, dan aku di situ juga kayak cari-cari skincare yang buat mencerahkan wajah aku. Dan akhirnya dulu itu aku kayak coba-coba berbagai macam produk gitu, tapi kayak aku coba-cobanya tuh yang bener-bener skincare-nya tuh cocok buat jenis kulit aku. Jadi karena tekstur wajah aku itu kering, jadi hal pertama yang aku pakai itu adalah moisturizer. Jadi moisturizer itu penting banget buat kalian yang wajahnya kering, karena itu bisa melembabkan wajah kalian. Nah, jadi kalau dari pengalaman aku itu dulu pernah pakai kayak produk serum krim gitu. Jadi kalau kalian tahu ini dia produknya, itu dari Garnier Sakura White kalau nggak salah namanya. Jadi aku dulu tuh pakai ini udah lumayan lama, dan itu ngaruh banget gitu di wajah aku. Dia lebih kayak ke melembabkan gitu dan juga mencerahkan wajah aku. Tapi sekarang aku udah nggak bisa tunjukin lagi produknya karena aku udah nggak pakai lagi itu, karena aku beralih ke yang lain gitu. Oh ya, karena di sini aku kayak ngasih tahu produk-produk apa yang aku pakai dulu untuk mencerahkan wajah aku. Jadi mungkin beberapa produknya itu udah nggak ada di aku ya guys, karena ini
aku ceritain pengalaman aku yang dari dulu yang waktu masih SMA gitu sampai sekarang itu gimana sih aku caranya buat mencerahkan wajah aku. Nah, jadi dari berbagai yang aku tahu, kayak misalkan teman-teman di sekeliling aku gitu, dia banyak yang bilang kayak nggak cocok gitu loh guys pakai Garnier. Tapi kalau misalkan kalian pengen coba, kalian bisa coba. Tapi mungkin karena yang nggak cocok itu, mungkin dia kayak salah pilih gitu nggak sih produknya. Mungkin kayak nggak sinkron gitu. Jadi kalian bisa coba sesuai jenis kulit kalian. Jadi kalau yang aku tahu, produk Garnier yang aku pakai tadi itu, dia ada 2 pilihan gitu. Kalau yang bentuk jar yang aku pakai tadi itu dia kayak khusus untuk kulit yang kering gitu, jadi dia itu membantu untuk melembabkan kulit wajah kalian. Dan kalau misalkan ada yang bentuk tube kayak gini, itu dia kayak cocok untuk kulit yang berminyak, jadi dia itu bisa kayak menahan minyak gitu di wajah kalian. Jadi kalian bisa pilih skincare-nya itu sesuai sama jenis kulit kalian. Dan yang kedua, hal yang penting kalian lakuin itu adalah kalian pakai SPF. Nah, jadi dulu itu aku kayak masih menyepelekan SPF gitu guys. Jadi aku kayak nggak pakai SPF satuan gitu. Jadi misalkan kayak satu produk gitu khusus SPF, enggak. Jadi dulu itu aku pakainya kayak kandungan. Jadi kayak misalkan produk BB cream kayak gitu aku pakai yang ada kandungan SPF, terus kayak moisturizer kayak gitu aku pakainya juga yang ada kandungan SPF-nya. Kan kalau misalkan SPF yang ada di kandungan BB cream, moisturizer itu kan kadang SPF-nya tuh cuman dikit ya, ada yang 26, ada yang cuman 30. Nah, kalau menurut aku itu sih kurang banget guys buat kalian yang sering panas-panasan. Jadi kalau misalkan kalian ini yang mau mencerahkan wajah, bener-bener mencerahkan wajah, kalian bisa pilih SPF, produk-produk SPF, sunblock, sun protection, sunscreen, itu macam-macam. Kalian bisa pilih yang minimal SPF-nya tuh 50, karena itu bagus banget buat ngelindungin wajah kalian, mencegah kusam, mencegah kulit kering akibat sinar matahari. Nah, jadi bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam SPF itu perlunya seberapa sih, kalian bisa cek video aku di sini ya, karena di sini aku ngebahas juga seberapa penting SPF itu, sunscreen itu untuk wajah kita. Jadi sesuai pengalaman aku dulu itu aku kayak sering pilih produk yang ada kandungan SPF-nya gitu, karena itu juga bisa membantu mencerahkan kulit kita. Jadi kan kalau misalkan kita sering pakai skincare, tapi kalau misalkan sering kena matahari lagi, itu kan kayak buat wajah kita kusam lagi. Nah, jadi itu perlu banget kalian pakai SPF. Nah, dan yang selanjutnya di sini aku juga dulu sering banget maskeran. Jadi berbagai macam masker aku coba, entah itu masker aku beli atau enggak. Dulu aku juga sering pakai masker alami. Jadi kalau kalian pernah dengar masker putih telur, itu bener-bener ampuh banget guys buat kalian yang mau mencerahkan wajah. Dulu aku juga sering pakai masker putih telur itu setiap sore, jadi aku dulu sering-sering pakai, dan itu lumayan banget buat wajah kita tuh jadi kayak lebih cerah kayak gitu. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian pengen banget buat mencerahkan wajah, kalian sekarang juga bisa kok cari produk-produk masker yang brightening kayak gitu. Jadi itu bisa banget buat mencerahkan wajah kalian. Jadi aku dulu pernah coba maskernya Emina, yang sheet mask gitu. Jadi itu ada yang brightening-nya, jadi itu cocok banget buat kalian yang mau mencerahkan wajah. Dan produk yang lain juga ada kayak Garnier. Terus kayak masker yang pernah aku coba kemarin itu ada masker Yura. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu maskernya itu kayak gimana, kalian bisa tonton juga video aku yang ini, karena di situ aku ngebahas masker Yura itu kayak bener-bener bagus banget mencerahkan wajah gitu. Oh ya guys, jadi aku pertama tadi kelupaan, seharusnya yang pertama kali aku bahas itu adalah face wash, karena itu juga penting banget buat kalian yang mau mencerahkan wajah. Karena kan kalau misalkan kalian habis kena debu, kalian habis pergi-pergi beraktivitas, itu kan kalian harus cuci muka. Jadi itu penting banget fungsinya face wash. Nah, jadi dulu itu aku pernah coba produknya Garnier juga. Jadi aku dulu kayak cinta banget gitu loh sama Garnier. Jadi aku sering banget pakai sabun cuci mukanya, terus moisturizernya, terus kayak dari bedaknya juga aku sering pakai, BB creamnya. Jadi kayak aku secinta itu sama Garnier. Jadi aku juga pernah coba produknya Garnier yang Sakura White juga, yang ini.
itu juga bagus buat mencerahkan wajah, cuman aku kayak nggak terlalu suka teksturnya tuh, dia bikin keset gitu loh guys di wajah. Jadi kalau misalkan kalian habis cuci muka terus kalian bilas, itu wajah kalian kayak jadinya lebih kenceng keset gitu. Aku nggak terlalu suka sih sama hasil yang kayak gitu. Jadi sekarang aku lebih sering pakai produknya Emina yang ini. Jadi di sini aku suka banget sama produknya karena dia tuh bener-bener bikin wajahku tuh cerah juga, terus kayak melembabkan wajahku juga gitu. Oh iya, tapi sebelum kalian bersihin wajah, aku saranin kalian untuk bersihin wajah kalian dulu sebelum dicuci dengan sabun. Jadi di sini aku dulu sering pakai produknya Milk Cleanser dari Viva yang kayak gini bentuknya. Jadi itu aku dulu sering banget pakai produk itu karena dia tuh juga bagus banget buat melembabkan, dan sampai sekarang pun aku juga kadang sering pakai kalau misalkan aku lagi mood buat bersihin wajah. Karena sekarang aku kayak ganti-ganti gitu loh guys, kadang aku pakainya micellar water atau kadang milk cleanser, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan makeup aku berat gitu, aku kadang kalau makeup aku berat atau lagi mager gitu, aku kan kayak perlu ya udah pakai micellar water aja karena simple. Kalau milk cleanser kan dia kayak harus double cleansing gitu, jadi kita pakai milknya dulu, milk cleansernya, setelah itu baru kita bilas lagi dengan tonernya, kayak gitulah pokoknya. Kalian harus coba. Jadi untuk yang mencerahkannya itu kalian bisa coba yang varian bengkuang karena itu bener-bener cerah banget. Jadi aku kemarin itu sempat kayak 2 hari itu aku bersihin wajahnya pakai milk cleanser, dan 2 harinya lagi itu aku kayak ngaca gitu di tempat yang terang gitu, aku ngerasa kayak wajahku tuh lebih cerah gitu. Nah jadi itu dia beberapa pengalaman aku untuk mencerahkan wajah. Nah, jadi semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang masih bingung atau kalian masih pengen tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah. Oh ya, jadi pengalaman aku untuk mencerahkan wajah itu nggak instan guys. Jadi di sini aku share pengalaman aku itu udah lama, jadi perlu waktu juga buat kalian yang mau mencerahkan wajah itu. Nggak harus yang instan karena kayaknya yang instan itu juga susah dan juga kayak kadang nggak bagus juga. Jadi kalian di sini harus rutin dan harus sabar pakai produk-produk yang tadi karena itu emang efeknya nggak instan, cuman kayak bisa membantu dalam jangka panjang. Nah jadi segitu aja dulu video aku kali ini, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian mau aku buat video apa lagi, kalian bisa request, kalian bisa komen di bawah, dan kalian jangan lupa klik tombol like supaya aku tahu kalian juga suka sama video ini. Jadi udah segitu aja video aku kali ini, bye bye. Thank you.